Shalom Jemaat GPSI, kembali lagi hari ini kita berkumpul di minggu terakhir bulan Februari tahun 2021. Masih dengan tema yang sama, di bulan Februari ini kita akan belajar bagaimana caranya menghadapi perubahan zaman. Dan sebelum ibadah hari ini dimulai, ada beberapa pengumuman yang ingin gereja sampaikan, yaitu yang pertama, ibadah kita minggu depan masih akan tetap dilakukan secara online sampai ada pengumuman yang lebih lanjut dari pihak pengerja ataupun dari pihak hotel. Karena itu, kepada jemaat bisa subscribe channel gereja kita, GPSI Jakarta, dan juga bisa di-share ke teman atau kerabat lainnya agar kita bisa sama-sama diberkati melalui ibadah-ibadah tiap minggunya. Dan ibadah sekolah minggu juga masih akan tetap dilakukan secara live jam 11 siang, dan link untuk mengaksesnya bisa dilihat di description box di bawah video ini. Kemudian minggu depan adalah minggu pertama di bulan Maret, itu artinya kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Kepada jemaat bisa dipersiapkan roti atau crackers atau apapun yang melambangkan tubuh Kristus, dan juga teh, air putih atau apapun yang melambangkan darah Kristus. Selanjutnya kita juga mau tetap berdoa untuk pemerintah dan garda-garda terdepan lainnya dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Kita mau juga terus mengikuti protokol yang diberikan oleh pemerintah, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Kita percaya bersama dengan Tuhan kita mampu melewati masa-masa yang mungkin terasa sulit ini. Dan yang terakhir, kepada jemaat yang ingin memberikan persembahan ataupun persembahan persepuluhan, dapat mengirimkannya ke rekening yang akan tertera di layar. Sekian pengumuman hari ini, selamat beribadah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GPSI Jakarta yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita pujikan nama Tuhan. Haleluya. Aku bersuka cita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam mahit-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan, firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kau pujikan sekali lagi. Aku bersuka cita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Oh, aku bersuka cita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam mahit-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan, firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Oh, kemuliaan-Mu nyata di dalam mahit-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan, firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau terus bersuka cita karena Tuhan begitu baik atas hidup kita. Kita mau imani, kita mau nyatakan bahwa Dialah sumber pengharapan kita.
Tanpa Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak akan mampu untuk melewati musim demi musim hidup kita. Oh, oh. Haleluya. Kita mau katakan bersama-sama pujian ini. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetap Kau Allah selama-lamanya. Oh Tuhan, selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku
Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami mengagumi Engkau. Karena Engkau tiada duanya dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan. Engkaulah pemelihara kami Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Tak cukup kata syukur kami ucapkan Tuhan atas karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan masuk lebih dalam lagi Tuhan, ke dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mau buka hati kami juga mau buka hati kami Tuhan lebar-lebar untuk Engkau. Biar Engkau masuk ke dalam hati kami. Engkau mau tinggal diam di dalam hati kami. Dan Engkau mau tumbuh kuat berakar di hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada hari ini. Kiranya apa yang disampaikan adalah kebenaran dari Engkau saja Tuhan. Dan kami mau terus Engkau ajar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami dimanapun berada. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara-saudara, kita kembali bertemu dalam ibadah online. Pada pagi hari ini, minggu terakhir di bulan Februari, itu pada tanggal 28. Sungguh bersukacita sekali kita boleh bertemu di dalam ibadah online ini. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita merendahkan diri, minta hikmat Tuhan menyertai pemberitaan firman ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, memampukan kami boleh datang pada pagi hari ini bersama-sama dengan saudara-saudara seiman untuk boleh memberikan waktu kami mendengarkan sabda-Mu yang merupakan kebutuhan rohani kami ya Tuhan. Sebagaimana kami juga membutuhkan makanan jasmani dalam tubuh kami, kami juga tetap membutuhkan makanan rohani untuk kehidupan yang kami jalani. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi hamba sehingga setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba menjadi rema daripada Tuhan. Berkatilah kami yang mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya tetap membawa tema di dalam gereja kita sebagaimana yang telah diberikan, bagaimana menghadapi perubahan zaman, yaitu tema bulanan, dan tema tahunan kita masih tetap berjaga-jaga. Pagi hari ini saya akan membawakan temanya yang berhubungan dengan tema bulanan dan tema tahunan kita adalah kuasa ilahi Tuhan membekali umatnya dalam menghadapi perubahan zaman. Saya ulangi, temanya adalah kuasa ilahi Tuhan membekali umatnya dalam menghadapi perubahan zaman, yang terambil di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Mari kita sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan. Panggilan dan pilihan Allah, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudaraku yang kukasihi dalam nama Yesus Kristus, ini adalah surat Rasul Petrus kepada orang-orang ya yang telah menerima Yesus di dalam perantauan ya, dalam perantauan atau istilahnya diaspora. Dan
pagi hari ini, sesuai dengan tema kita, Petrus juga menyampaikan firman ini kepada umat Tuhan di perantauan atau diaspora, supaya mereka mengingat bagaimana sebetulnya kuasa ilahi Tuhan yang telah dianugerahkan kepada umatnya di perantauan. Ya, demikian juga firman ini berlaku bagi saudara dan saya pagi hari ini. Karena kuasa ilahinya telah dianugerahkan kepada saudara dan saya, ya, dalam segala sesuatu yang berguna, ya, untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil saudara dan saya oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Itu saudaraku ya. Nah, sesuai dengan tema kita, ya, bagaimana gereja kita menghadapi perubahan zaman yang saya kira relevan sekali. Saya akan mencoba mengambil dari sisi teknologi, saudara, ya, bagaimana perubahan yang terjadi di dalam teknologi, ya, dan khususnya di dalam dunia internet, ya. Perubahan zaman, khususnya teknologi, itu berdampak, ya, pada perubahan dalam sektor ekonomi, sosial, dan perilaku manusia yang bisa kita lihat akhir-akhir ini, saudaraku, ya. Dan para pakar membuat ada 4 golongan, ya, di dalam mengelompokkan industri teknologi, ya. Kelompok pertama adalah industri 1.0 atau 1.0, ya, yaitu ditandai dengan peralatan mesin yang ditandai dengan turbin uap, dan itu bisa kita lihat sebelum abad ke-19. Kemudian berlangsung lagi industri 2.0, ya. Desain mesin menyesuaikan dengan sumber tenaga baru yaitu listrik, dan ditandai dengan era minyak dan bahan bakar fosil lainnya. Dan itu bisa kita lihat dari abad sebelumnya sampai menjelang abad ke-19. Lalu berubah lagi kemajuan teknologi yang dikelompokkan dalam industri 3.0, ya. Suatu industri manufaktur yang beralih fungsi menjadi bisnis digital, ya, atau internet. Dan itu bisa kita lihat sangat masif di kurang lebih di awal-awal abad 20, ya. Dan yang keempat, para pakar mengelompokkan industri 4.0, dan ini pertama kali muncul di Hannover, Jerman, ya, pada Hannover Fair, yaitu suatu wadah pertemuan bidang industri dan otomasi berskala internasional tahun 2011, di mana unsur utama industri 4.0 itu adalah Internet of Things, ya, yang disingkat dengan IoI, ya, atau IoI. Artinya apa? Segalanya terhubung dengan internet, saudara. Dan inilah yang sangat pesat, saudara-saudaraku, yang kita lihat perubahannya di dalam saat terakhir ini yang masuk di dalam industri 4.0. Nah, beberapa hal yang merupakan produk industri 4.0 ditandai dengan teknologi di bidang bahasa, saudaraku, ya. Nah, kita tahu sekarang orang ngomong di depan mikrofon dalam bahasa, katakanlah dalam bahasa Mandarin misalnya, maka orang yang mendengar itu bisa langsung mengerti. Misalnya ada dari Ethiopia, ada dari misalnya Indonesia, ada yang dari Korea Selatan, ke dalam bahasa masing-masing. Nah, ini semuanya adalah karena apa? Teknologi, ya, internet yang bisa langsung mengubah bahasa, ya, ke dalam bahasanya masing-masing. Itu yang terjadi, saudara, ya, teknologi di bidang bahasa. Nggak usah jauh-jauh, kalau sekarang kita juga di dalam smartphone, ya, kita bisa mau mengetik apa aja, bahasa Mandarin atau bahasa Korea ke dalam bahasa Indonesia, tinggal ketik, ambil Google Translate, bisa kita lakukan, saudaraku, ya. Demikian juga dalam teknologi bidang transportasi, ya, yang begitu kita lihat sekarang sangat-sangat berubah, ya. Dalam waktu dekat, ya, nanti akan terjadi mobil listrik, saudaraku, ya. Mobil-mobil listrik akan bermunculan nggak lama lagi, ya, sekitar mungkin 3-4 tahun lagi. Dan
hari Kamis pagi saya mendengar di TV ya, dalam acara Kompas Bisnis ya, bagaimana pemerintah Indonesia sekarang tuh lagi bernegosiasi dengan perusahaan Amerika Tesla, saudaraku ya. Tesla yang kita tahu ini yang punyanya adalah apa? Elon Musk ya. Ini orang sekarang cukup terkenal ya. Karena apa? Penemuan teknologi di bidang transportasi ya. Dalam waktu dekat itu mobil-mobil listrik akan bermunculan, saudara-saudara. Ya, waktu hari Kamis pagi itu, waktu saya dengar di dalam televisi, Indonesia sekarang lagi nego. Ya, ada beberapa juga perusahaan dari Korea Selatan. Tetapi Indonesia lebih cenderung nanti ke Tesla. Cuman memang mengalami hambatan yang saya dengar pada Kamis pagi itu adalah pihak Tesla ingin di dalam berbisnis nanti dengan kita itu nanti dalam bentuk uang Bitcoin ya, atau cryptocurrency namanya. Nah, itu salah satu kendala kenapa sampai sekarang masih terjadi negosiasi ya, belum ada keputusan yang diambil karena pihak Tesla ingin nanti dalam bentuk Bitcoin, saudaraku. Nah, para pakar keuangan juga di dunia sekarang masih belum apa ya, istilahnya enjoy gitu ya, comfort dengan mata uang Bitcoin itu. Kenapa? Karena dikhawatirkan volatilenya sangat tinggi ya, dibanding dengan uang-uang yang sudah ada selama ini seperti US dollar atau mata uang Eropa, saudara. Nah, demikian juga. Jadi ini masih terus nego ya, khususnya untuk nanti itu gawenya Pak Luhut lah itu ya, Menko Investasi. Kita terus berdoa supaya itu boleh goal, sehingga kita juga mendapatkan transfer teknologi dari Tesla. Yang ketiga adalah teknologi di energi terbarukan, saudara. Ini juga ada peluang besar ya. Bagaimana juga Pak Jokowi pada tahun 2017 telah mencanangkan akan memasang 25.000 panel surya ya, di desa-desa terpencil yang belum masuk listrik, saudaraku. Sungguh luar biasa. Dan keempat adalah teknologi di bidang biologi, saudara. Nah, empat ini sangat begitu berubah di dalam dunia kita yang kita lihat sekarang ini. Nah, pada industri 4.0 itu terjadi gap ya antara manusia dan teknologi, saudara. Manusia masih berpikir dan berjalan dalam berpikir linear, saudaraku ya. Tetapi teknologi itu berjalan dengan eksponensial, saudara. Ya, berjalan secara eksponensial. Apa eksponensial? Berubahnya begitu cepat. Nah, ini coba nanti dilihat, ada grafik sedikit saya buat ya, bagaimana perbedaan pergerakan linear dan eksponensial. Misalnya, kalau kita melangkah satu langkah di dalam pergerakan linear itu 1 meter misalnya. Tetapi kalau pergerakan eksponensial, waktu kita melangkah satu langkah, dia sudah 2 langkah. Ya. Nah, demikian juga ketika kita melangkah 2 langkah di dalam pergerakan linear itu 2 meter misalnya. Tetapi di eksponensial bukan 2 meter, tapi 4 meter. Ya. Demikian seterusnya. Kalau 3 dalam linear berarti 3 juga, 3 meter. Tetapi kalau di dalam eksponensial, ketika kita melangkah 3 itu udah 8. Artinya 2 pangkat X dia punya rumusan, kan begitu, saudara ya. Nah, sehingga ini yang terjadi ya. Jadi pergerakan teknologi itu bergerak secara eksponensial, saudara. Dan kita tahu istilah ini muncul dan disebut namanya Moore's Law, hukum Moore ya. Yaitu yang diperkenalkan oleh Gordon M. Moore, salah satu pendiri Intel ya. Dari situ dia awalnya, bahwa memang itu dia bergerak dari industri mikroprosesor. Nah, menurut Gordon M. Moore itu bagaimana penemuan-penemuan teknologi di dalam mikroprosesor itu bergerak secara eksponensial, saudara. Luar biasa. Nah, maka itu berhambat juga ke yang lain-lain, saudara. Nah, itu yang terjadi. Perubahan
zaman sekarang ini. Sehingga terjadi disrupsi. Yang kita tahu disrupsi apa? Terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental yang mengubah semua sistem atau tatanan lama ke cara-cara baru. Sehingga pelaku bisnis yang menggunakan cara atau sistem lama akan kalah bersaing. Nah, ini bisa kita lihat contoh, ya. Media cetak berubah jadi media online. Ojek pangkalan menjadi ojek online, ya. Oh, kira-kira 3 tahun yang lalu itu terjadi pergeseran atau bergesekan gitu ya. Ojek-ojek pangkalan protes, ya. Itu sempat ramai waktu itu. Tetapi apa yang terjadi kita lihat sekarang? Nggak bisa apa-apa. Ojek pangkalan harus menerima kenyataan ojek online. Demikian juga taksi konvensional menjadi taksi online. Nggak bisa, ya, menghambat perubahan. Itu yang terjadi. Nah, demikian juga kita lihat ada perubahan-perubahan, ya. Mall atau pasar berubah sekarang jadi toko online, ya. Minggu lalu Pak Pendeta Rominan telah menjelaskan bagaimana mall, ya, produk-produk pakaian, ya, Matahari itu banyak tutup-tutup, ya. Demikian juga di bidang politik. Kalau dulu-dulu itu kampanye di dalam arena terbuka, maka ke depannya kampanye di lapangan-lapangan terbuka udah pasti berkurang deh. Nah, maka banyak orang nanti para politikus itu akan berkampanye di media sosial. Memang udah zamannya, ya. Nggak zamannya lagi nanti turun ke lapangan-lapangan, no, nggak ada lagi. Nah, di bidang pendidikan juga demikian. Kalau kita dulu tahu belajar tatap muka, sekarang belajar jarak jauh. Saya masih ingat dengan teman kuliah saya, bagaimana kami dulu pernah diskusi. Dia berkata, bagaimana dengan dunia pendidikan? Itu saya ingat tuh, kira-kira 2-3 tahun yang lalu. Saya bilang, ya paling 5 tahun lagi lah. Mulai tahun lalu sudah terjadi, ya, secara besar-besaran sejak pandemi COVID-19 memaksa pendidikan, ya, untuk belajar jarak jauh atau online. Cepat. Menurut pikiran saya paling 5 tahun lagi. Ternyata belum 5 tahun, 2 tahun sudah terjadi pendidikan secara online, saudara-saudara. Demikian juga perpustakaan, ya, atau toko buku. Orang dulu kalau mencari buku ke perpustakaan atau toko buku. Nah, sekarang big data ada di internet lewat e-book, e-jurnal, akademia edu. Nah, sekarang ada lagi kan gitu ya, ruang guru, blog-blog atau situs web. Orang sekarang sudah lebih cenderung untuk membuka internet untuk mencari sesuatu, ya, atau ilmu di dalam pelajaran-pelajaran mereka. Nah, yang sangat kita lihat nanti perubahan yang akan diperkirakan terjadi di 2025 ke depannya, yaitu telepon genggam implan, saudara-saudara. Ya, jadi nanti orang akan memakai telepon itu sudah dimasukkan ke tangan kita, ke tubuh kita, yang melalui cangkok implan namanya. Sebetulnya ini kita harus berpikir positif, walaupun memang, ya, ada beberapa gereja mengkhawatirkan itu akan datangnya antikris. Saya belum berpikir ke sana. Tetapi yang saya lihat adalah segi positifnya. Kalau itu terjadi, itu sebetulnya banyak membawa manfaat positif. Kenapa? Karena nanti orang tersebut bisa dipantau kesehatannya, ya, di mana dia berada. Sama juga kayak kita sekarang sejak pandemi 19, ketika kita masuk ke mall, kita selalu buka dulu handphone kita, kan. Nah, kan itu terjadi. Itu saya alami juga, ya. Waktu dengan keluarga makan sore gitu, ya, kita dulu pakai password, ya, handphone kita dicek, nah baru bisa masuk. Kira-kira demikian, saudara. Nah, tadi juga sudah saya singgung, di dalam tahun 2025 akan terjadi mobil listrik, ya. Nah, di sini saya bisa melihat bagaimana nanti mobil-mobil yang sekarang memakai bensin, saudaraku, ya. Memang betul itu bertahap. Nah, kalau dulu saya berpikir begini, kalau dulu kan, kalau terjadi hal yang demikian, misalnya ada mobil baru, maka mobil-mobil yang lama tadi akan ke daerah, kan begitu, ya. Tetapi dengan teknologi sekarang, orang daerah juga udah tahu perkembangan. Nah, sehingga saya berpikir dalam pikiran saya, gimana nanti ini?
orang daerah juga akan mau juga kan mau memiliki mobil listrik. Nah, kira-kira begitu saudara. Tetapi di sini juga akan muncul peluang-peluang. Ya, saya juga berpikir, wah nanti kalau begitu, kalau ada orang yang tukang dealer mobil punya kesempatan juga untuk mencari apa? Selisih. Katakanlah dia beli murah sekarang. Apalagi baru-baru ini kita mendengarkan bahwa pemerintah akan menolkan pajak ya untuk mobil-mobil yang lama, saudara. Untuk apa itu maksudnya, saudara? Ya katanya sih untuk daya beli masyarakat. Tetapi saya memiliki pikiran yang lain juga. Ya mungkin supaya habis dulu nih mobil-mobil yang berbahan bakar minyak ini. Kan begitu ya. Nah, artinya pemerintah juga bijak supaya membantu juga pengusaha ya. Itu yang saya tangkap. Ya mudah-mudahan saya salah. Ya. Tetapi dalam pikiran saya, ya juga karena masih banyak stok itu harus dihabiskan. Ya. Saya yakin juga pemerintah membantu ya pengusaha-pengusaha mobil supaya itu habis gitu ya. Nah di situ terjadi peluang juga bagi orang-orang yang berbisnis mobil, saudara. Nah yang ketiga akan terjadi perubahan DNA, saudara. Ya. Nah ini saya menangkap ada sebuah berita pada April 2017 ya. Itu ada seorang anak lahir ya dari 2 DNA wanita dan 1 DNA laki-laki, saudara. Maksudnya apa? Itu ditemukan oleh Dr. John Zhang ya, keturunan Tiongkok yang sudah warga negara Amerika. Ya, ini bisa nanti kita tampilkan sedikit gambarnya. Ya, bagaimana seorang anak bisa lahir dari 3 DNA, ya, 2 DNA dari wanita. Jadi ceritanya kalau saudara buka nanti bisa ada tuh di YouTube seorang suami istri, ya kan? Nah mau melahirkan karena istrinya ada memiliki sebuah penyakit, gitu ya. Dia pengen supaya anaknya ini lahir tanpa penyakit. Nah maka diambillah, dibantulah dari wanita yang lain. Ya. Nah ini mungkin orang-orang kedokteran bisa memahami bagaimana itu. Tetapi yang saya tangkap bahwa banyak para ahli juga sangat mengkhawatirkan hal yang demikian. Kenapa? Karena dianggap sudah mulai melanggar moral ya. Nah ini juga kita harus hati-hati juga di dalam perubahan DNA ini. Teknologi sekarang telah menemukan bagaimana memproses DNA lebih canggih lah. Nah, contohnya yang saya katakan tadi, ya, Dr. John Zhang yang warga negara Amerika peranakan dari Tiongkok, bagaimana dia berhasil melahirkan seorang anak, mencampurkan DNA dengan orang yang lain, saudara. Nah, ini sangat luar biasa. Ya. Itu terjadi nanti di tahun 2025. Itu berdasarkan survei yang saya baca bahwa 70% lebih rakyat di Amerika percaya dan yakin itu akan terjadi. Yang keempat, penggunaan artificial intelligence atau AI yang semakin masif digunakan seperti mobil tanpa supir ya, di mana sebelumnya juga sudah sering digunakan. Contohnya penggunaan jenis email yang dikelompokkan dalam bentuk primary, sosial, promosi atau update, spam dan sebagainya. Sebetulnya itu semuanya apa? Penggunaan daripada artificial intelligence. Nah, seperti yang saya katakan tadi, menurut Elon Musk tadi, maka ke depan akan ada nanti mobil tanpa supir, ya, itu semua akan terjadi, saudara. Dan kita sudah tahu, ya, bagaimana Elon Musk itu menciptakan sebuah kereta api yang namanya Hyperloop, ya, dalam ruang hampa. Itu kecepatannya sangat dahsyat, saudara. Udah kayak pesawat aja nanti kereta api. Ya. Nah, menurut perkiraan nanti dari Surabaya ke Jakarta itu bisa hanya nggak sampai 1 jam. Nah, saya mendengar teknologi itu adalah teknologi dengan vakum, jadi tanpa gesekan lagi. Kalau model kereta api yang lama kan gesekan sehingga dia kurang cepat. Ini tanpa gesekan, sungguh luar biasa, saudara ya. Nah, apa dampaknya ke depan ya dengan perubahan teknologi yang begitu cepat? Maka akan diprediksikan
akan ada berkurang pekerjaan-pekerjaan di masa depan. Seperti contohnya agen asuransi diganti dengan sistem, guru diganti dengan e-learning, dosen diganti semacam IO atau event organizer yang mengorganisir ilmuwan-ilmuwan kelas dunia ya, untuk mengajar. Akuntan ya, diganti dengan sistem atau mesin. Produser film berubah, di mana setiap orang mampu memproduksi film secara indie. Ya. Nah, tapi di samping itu juga akan ada pekerjaan yang muncul. Seperti apa? Sektor teknologi misalnya, akan ada orang-orang ahli di dalam spesialis data, ya, atau care provider, ya, care bukan core, ya, care provider artinya penyedia perawat, ya, wellness service providers atau orang-orang yang ahli dalam jasa nutrisi. Demikian juga dalam layanan profesional, smart home engineers, ya, 3 dimensi designer, ya, bagaimana merancang dalam 3 dimensi, ya. Demikian juga dalam spesialis konstruksi, konsultan. Nah, itu nanti akan muncul. Dan pekerjaan yang bertahan antara lain menurut yang saya ketahui adalah manajer umum, ya, di bidang penjualan atau salesperson, guru sekolah dasar, ya, itu juga tetap dibutuhkan bertahan, saudara. Nah, dan juga perawat yang terlatih. Bagaimana sikap kita, ya, secara awam menghadapi ini, saudara? Ya? Maka saudara saya harus terus belajar, saudara. Kita harus ikut, ya, mengikuti perubahan. Ya. Kita harus masuk, tapi tidak berarti kita mengikuti hal-hal yang negatif. No, bukan di situ maksudnya. Tetapi kita harus perlu beradaptasi dan harus mampu menghadapi situasi ketidakpastian itu. Dan kita dituntut untuk berpikir strategis, mampu berpikir lebih daripada yang standar atau yang biasa. Nah, lalu ada keberanian mengambil risiko. Jadi bukan hanya mimpi, ide, atau visi, ya. Itulah yang harus kita lakukan nanti di dalam perubahan-perubahan yang akan datang itu, saudara. Nah, prospek Indonesia ke depan saya lihat, kita lihat di mana-mana pembangunan infrastruktur. Maka saya sangat salut pada Pak Jokowi, ya. Dia memang sudah memiliki visi ke depan, ya. Bagaimana dia sekarang membangun infrastruktur. Itu tandanya bahwa kita ini akan maju sangat dasar ke depan. Demikian juga jaminan kesehatan BPJS itu sudah digalakkan, saudara-saudara. Walaupun memang ada hal-hal kurang, ya, itu wajar. Tetapi kita lihat hal positifnya. Itu sangat membantu sekali masyarakat BPJS. Yang ketiga, perbaikan dunia pendidikan. Nah, Menteri Pendidikan kita juga, ya, Makarim puas, luar biasa, ya. Mulai perubahan pendidikan pelan-pelan, saudara. UN sekarang udah nggak ada, ya. Saya setuju itu, ya. Nah, demikian juga di dalam keadilan di bidang hukum, KPK terus dimanfaatkan untuk apa? Untuk membersihkan orang-orang yang korupsi. Dan kita lihat tanpa pandang bulu Jokowi menghukum, ya, pejabat-pejabat yang melakukan korupsi, saudara. Itu suatu hal yang baik, menandakan bahwa negara kita ini memang harus maju, ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan kita, saudara? Dan dengan Alkitab tadi. Walaupun memang nanti akan terjadi perubahan, ya, atau korban yang terjadi, ya. Ada pengurangan pekerjaan, lapangan pekerjaan, ya. Walaupun ada juga yang muncul yang baru. Satu hal yang saya tahu bahwa Alkitab kita, Tuhan kita itu selalu ada di dalam setiap zaman, saudara. Amin. Firman Tuhan berkata tadi yang kita baca, saudaraku, di dalam 2 Petrus 1 tadi, dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yaitu akan Yesus Kristus, ya, yang telah memanggil saudara dan saya oleh kuasanya yang mulia dan ajaib, saudaraku, ya. Kuasa Tuhan itu mulia dan ajaib. Itu kita harus aminkan, saudaraku. Ya. Dengan jalan itu dikatakan Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, ya, supaya kita juga mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudaraku, waktu saya membaca ini, saya sangat tertegun, ya, bahwa
kuasa ilahinya katanya telah dianugerahkan kepada kita segala sesuatu. Jadi kalau ada pun goncangan-goncangan yang terjadi di dalam perubahan-perubahan zaman, aminkan janji Tuhan. Aminkan bahwa Tuhan telah mempersiapkan, membekali saudara dan saya untuk menghadapi itu. Amin. Amin. Jadi kita nggak perlu takut, sebab Allah kita adalah Allah yang menyertai saudara dan saya. Saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Ya. Jadi saya mau nyampaikan, mari kita optimis menghadapi perubahan zaman yang terjadi. Sebab Allah kita adalah Allah yang dahsyat, yang telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu, saudara. Dan itu bisa kita lihat dari zaman ke zaman, dari dulu bagaimana penyertaan Tuhan kepada umatnya. Itu bisa kita lihat bagaimana umat Israel diselamatkan oleh Tuhan daripada perbudakan. Demikian juga di dalam kitab Ester, bagaimana dulu ada rencana mau menghanguskan umat Tuhan, tetapi Ester dan Mordekai dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan bekerja melalui Raja Ahasuerus. Ya, kalau saudara nanti buka di dalam kitab Ester, itu luar biasa. Rancangan manusia boleh-boleh aja untuk menjatuhkan saudara saya, menjatuhkan umat pilihan Tuhan, tetapi Allah yang di atas segalanya selalu menyertai umatnya. Amin, saudaraku. Amin. Raja Yehuda juga, Hizkia, itu lepas dari tangan Sanherib, Raja Asyur. Ya, kalau saudara baca nanti dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35 sampai seterusnya, itu Raja Yehuda itu diteror oleh daripada Raja Asyur, saudara. Sungguh luar biasa teror yang terjadi. Tetapi puji Tuhan, Raja Yehuda, dia datang kepada Tuhan. Dia berkata dan memberitahukan hal itu kepada nabinya, yaitu Nabi Yesaya, saudara. Dan oleh roh Tuhan, Nabi Yesaya menyampaikan kepada Hizkia, jangan takut, sebab Tuhan menyertai umat kita, dikatakan. Maka Raja Yehuda, Hizkia, mereka berdoa bersama-sama seluruh umat, saudara. Dan apa yang terjadi, 180.000 tentara Raja Asyur itu, Sanherib itu mati, saudara. Ya. Tangan Tuhan campur tangan. Itu dia, saudara. Maka Rasul Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dikatakan, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Satu hal yang menjadi pegangan saudara dan saya, mari kita tetap taat kepada Tuhan. Kita setia kepada Tuhan. Jangan serong kiri ke kanan. Ya. Itu kuncinya. Dan Allah juga berkata di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya, dikatakan. Kepada siapa? Kepada orang yang bersungguh-sungguh kepada Dia. Itu yang menjadi pegangan saudara dan saya. Mari kita sungguh-sungguh. Mari kita taat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan, akan membekali, akan memberikan inspirasi kepada saudara dan saya untuk maju menghadapi perubahan zaman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari Tuhan kami sungguh bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami, Tuhan, telah mengupas daripada firman-Mu, bagaimana kuasa-Mu yang ilahi itu membekali umat Tuhan dalam setiap zaman, ya Tuhan. Kami telah mempelajari, ya Tuhan, lewat firman-Mu bagaimana Tuhan menyertai umat-Nya di dalam setiap zaman yang terjadi, ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam kepada setiap orang yang mendengar. Berkati Tuhan setiap orang yang ikut ambil bagian, sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hormat bagi-Mu. Kami terus berdoa untuk pemerintah Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, teruslah berikan dia kesehatan, Tuhan, untuk boleh membangun Indonesia ke depan yang lebih maju, ya Tuhan. Berkati dia dan keluarganya, ya Tuhan. Berkati para staf pembantu,
Sehingga Indonesia ini Tuhan boleh maju ya Tuhan. Kami tidak berkutat lagi di dalam berpikir cara-cara yang lama, tetapi kami berpikir maju ke depan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hormat bagimu. Mari kita terima doa berkat Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, serta pengurapan, pengiringan daripada Roh Kudus dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.